kalian merasa gugup ataupun panik, terus kalian ngerasa detak jantung kalian terasa. Jangan lupa, Sobat Maja bisa tekan tombol subscribe-nya dan tombol lonceng untuk mengetahui update dari kami. Selamat menonton! Maja FM mempersembahkan Interview. Sobat Maja mau tahu betapa seriusnya penyakit jantung di negara kita? Menurut data dari Kementerian Kesehatan, penyakit jantung merupakan penyakit kematian tertinggi di dunia. Tidak cuma itu saja, penyakit jantung ini juga menyebabkan kerugian yang sangat besar secara finansial. Sebab data BPJS menunjukkan adanya peningkatan biaya kesehatan untuk penyakit jantung dari tahun ke tahun. Pengen tahu informasi terkait penyakit jantung lebih jauh? Ada Dr. Erma Surya yang menjelaskan. Penyakit jantung ini adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Angka kematiannya bisa 7,6 juta orang per tahun di seluruh dunia, yang nggak bisa kita prediksi dan bener-bener tiba-tiba aja. Kadang orang yang habis olahraga terus tiba-tiba istirahat dia bisa langsung meninggal. Orang yang lagi nyetir, lagi jalan kaki, yang lagi tidur bisa kena sakit jantung terus tiba-tiba. Oleh karena itu penting buat kalian untuk mengetahui gejala awal dari penyakit jantung biar kalian bisa terhindar atau setidaknya bisa aware dan waspada. Nah, berbicara penyakit jantung itu tentunya berbicara sederet gejala yang bisa dialami pengidapnya. Apa saja gejala penyakit jantung yang umumnya dialami pengidapnya? Yang pertama, sakit atau nyeri dada. Nyeri dada pada penyakit jantung itu berbagai macam. Biasanya kalian akan merasakan nyeri dada yang sangat tertusuk sekali sampai menjalar ke punggung belakang, bahkan bisa menjalar ke bagian lengan kalian. Nyeri dada ini biasanya bisa timbul ketika kalian beraktivitas berat, terus kalian ngerasa nyeri dada, atau bahkan ketika kalian sedang tidak beraktivitas atau beristirahat. Sensasi nyeri pada penyakit jantung itu seperti ditusuk, ditekan, dan benar-benar terasa berat. Kondisi ini akibat dari tersumbatnya arteri dan pembuluh darah yang mengalir pada jantung kalian. Jadi kalau kalian merasakan nyeri dada yang sangat kuat, tertekan dan tertusuk-tusuk, harus segera kalian bawa ke IGD secepatnya. Selain itu gejala yang lain, Dok? Pusing dan sesak nafas. Nah, kondisi ini menandakan tekanan darah kalian menurun secara tiba-tiba akibat jantung tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi ketika kalian mengalami nyeri dada, besok ngerasa sesak nafas secara tiba-tiba, itu jangan dianggap remeh. Kalau mudah lelah? Nah, mudah lelah ini tergantung juga sih. Kalau misalnya emang biasanya kalian capek lari-lari, habis itu olahraga, melakukan pekerjaan berat, kalian mudah lelah, itu udah biasa aja. Tapi kalau misalnya mudah lelah ini kalian rasakan tiba-tiba sepanjang hari, habis itu kalian ngerasa tubuh kalian gak fit, dengan dada kalian serasa sesak, itu bisa jadi tanda dari penyakit jantung. Ada yang bilang kalau kena penyakit jantung kakinya bengkak ya, Dok? Itu kenapa? Itu diakibatkan menurunnya fungsi dari jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, terutama di bagian kaki kalian. Jadi ketika darah itu mengalir ke kaki kalian, dia tidak kuat lagi untuk naik ke atas. Dan terakhir, detak jantung tidak beraturan. Nah, detak jantung yang tidak beraturan ini relatif kalau misalnya kalian merasa gugup ataupun panik, terus kalian ngerasa detak jantung kalian terasa bergetar dengan cepat, itu emang kalian gugup dan panik. Beda kasusnya dengan orang-orang yang serangan jantung. Biasanya detak jantungnya tuh dek 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 dek. Itu suaranya tidak beraturan dan biasanya detak jantung itu muncul tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, tiba-tiba dia nyeri dada, sesak nafas, kaki kalian terasa bengkak, jantung kalian berdegup dengan kencang, padahal kalian lagi istirahat atau tidak melakukan sesuatu apapun, harus segera kalian bawa ke dokter untuk mengetahui kondisi jantung kalian. Takutnya kalian mengalami kelainan jantung yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Demikian interview kali ini. Nantikan interview selanjutnya hanya di 100,7 Maja FM, Suara Mojokerto.